Ya, kembali bersama Kak Noven dalam bagian 4B, Dark Triad ya, dan Dark Tetrad. Bagaimana menghadapi kepribadian gelap tanpa kehilangan diri kita sendiri. Bagaimana kita memposisikan dari ketakutan menjadi hikmat. Ini akan menjadi panduan komprehensif menghadapi Dark Triad dalam real life kita ya. Dalam hal ini akan Kak Noven bedah menjadi 3 pilar filsafat standar ya, ontologi, etimologi dan epistemologi serta aksiologinya apa. Sebelum kita membedahnya secara praktikalnya ya, kita masuk pilar pertama, analitis etimologisnya dulu ya. Akarnya itu apa? Bagian A, etimologi kata kunci dari deal, atau bisa kita terjemahkan dalam hal ini menghadapi ya. Ini diambil dari bahasa Inggris kuno ya, dimana yang arti katanya itu tulisannya tuh DAELAN gitu sepertinya ya, yang artinya itu membagi, mendistribusikan, atau juga bisa disebut memisahkan gitu. Kalau kita lihat dari proto Germaniknya, Dailigian tulisannya ya, Dailigian tulisannya, DAILIJAN. Cara baca tepatnya Kak Noven kurang paham karena tidak mempelajari bahasa itu spesifik ya. Yang artinya tuh membagi menjadi bagian-bagian. Nah, terjadi evolusi makna ya. Makna asli itu membagi atau memisahkan sesuatu. Di zaman medieval bertransformasi menjadi deal with gitu loh. Artinya ini dalam konteks bernegosiasi atau berdagang. Di konteks modern itu menjadi deal with someone, menangani atau menghadapi. Nah, dalam kontemporer psikologi ini menjadi mengelola relasi yang sulit. Implikasi tersembunyi dari etimologi tersebut ya. Kata deal secara etimologis itu mengandung konsep pemisahan dan distribusi. Ini tuh adalah petunjuk linguistik yang dalam sebenarnya. Jadi kalau kita melihat korelasinya dalam menghadapi Dark Triad, pada dasarnya itu adalah tentang memisahkan diri secara sehat ya, dengan membuat batasan ataupun boundaries gitu loh. Dan sesudah itu tuh mendistribusikan energinya dengan bijak. Jadi tidak menghabiskan semua sumber daya dalam satu relasi yang ternyata ngedrain atau menguras energi kita ya. Nah, bagian B Kak Noven akan jelaskan dalam etimologi boundary ya, atau batas. Ini sebenarnya konsep kunci yang tersembunyi ya. Dari bahasa Latin itu bodina tulisannya, BODINA, atau butina ya. Itu yang artinya itu adalah tanda batas lahan. Dalam Old French-nya bodne, BODNE gitu ya, sama dengan tanda batas. Kalau kita masuk dalam proto Indo-European ya, nah ini agak sulit nih nulisnya. Nah, B kayak ada pangkat H-nya gitu, EWD H gitu. Pegang artinya aja, maknanya aja, yaitu menyadari, terjaga ataupun waspada. Implikasinya itu kata boundary itu secara etimologis terhubung dengan kesadaran dan kewaspadaan.
Bukan sekedar dinding yang memisahkan, tetapi kesadaran yang aktif tentang di mana tanda kutip aku berakhir dan tanda kutip yang lain dimulai. Ini adalah insight yang sangat dalam ya. Batasan yang sehat bukan tentang tembok secara literal gitu, secara fisik, tetapi tentang self awareness yang cukup peka atau tajam gitu. Nah, di bagian C akan Canavese membahas mengenai etimologi triad-nya ya. 3 yang menjadi satu kesatuan. Secara Yunani ditulis sebagai trias ya. Tau, Rho, I, Alpha sama yang huruf kayak density gitulah. Ini dalam bahasa Yunani trias ini diartikan sebagai kelompok 3 atau set 3 gitu. Kalau Proto-Indo-Europeannya trei tulisannya, TREI yang artinya 3. Makna teologisnya kata ini tuh sama dengan untuk Tritunggal ya. Maknanya ya sama untuk kata Tritunggal. Triados. Bedanya kalau Tritunggal itu triados hagias. Tritunggal kudus ada hagiasnya. Jadi bukan triados doang, bukan. Ironi etimologi yang dalamnya, triad dalam dark psikologi ini menggunakan kata yang sama dengan triad dalam trinitologi Kristen gitu. Namun dengan konteks yang berlawanan secara diametral. Dark triad ya, itu terdiri dari narsisme, self worship, Machiavelli ya, Machiavellianism yang dikenal sebagai manipulasi, dan psikopati yang dikenal sebagai tanpa empati. Kalau Holy Trinity itu berbedanya adalah apa? Bapa yang mengasihi, other center love. Putra yang melayani, servant truth. Dan Roh Kudus yang menghibur, empati personify. Nah, ini seperti dua kutub yang ekstrim ya. Dark Triad itu adalah antitesis terdalam dari Tritunggal Kudus, bukan hanya secara moral tetapi juga secara ontologis. Mungkin versi Dark Triad itu bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi versi Dark Triad itu mungkin bisa me, myself, and I gitu loh, yang orientasinya adalah dirinya sendiri. Nah, itu perlu diwaspadai. Kalau kita lihat pilar kedua secara ontologisnya, the essence-nya itu apa? Ya. Kalau kita lihat dari hakikat, menghadapi Dark Triad, kira-kira tuh apa sih yang sebenarnya terjadi gitu loh? Pada level ontologis yang paling dalam, konfrontasi dengan Dark Triad itu adalah level 1. Itu relasional, di mana pertemuan dua subjek dengan orientasi yang berlawanan. Satu berorientasi pada mutualitas, yang lain pada eksploitasi gitu loh. Kalau di level kedua secara epistemologisnya, di mana pertarungan antara dua sistem realitas. Manipulator berusaha mendefinisikan realitas korban dengan menghadapi ataupun mempertahankan hak atas realitasmu sendiri. Kalau di level 3 itu identitas, kita bicara identitas. Dark Triad itu menyerang siapa kamu, tanda kutip ya, siapa kita itu diserang. Apa yang kita hadapi? Itu menghadapi yang sejati, di mana itu mempertahankan dan memulihkan identitas kita sendiri. Di level 4 itu spiritual. Di sini ada pertarungan antara orientasi kepada Allah versus orientasi kepada diri. Ya, apa yang dihadapi?
ini menghadapi dalam dimensi ini itu sama dengan cara tuh tetap berakar pada kebenaran ilahi. Kalau kita masuk ke area ontologi menghadapi, apakah ini absolut atau kontekstual? Secara posisi ontologis, tidak ada satu cara yang universal untuk menghadapi dark triad. Karena apa? Satu, konteks kuasa yang berbeda menghasilkan dinamika yang berbeda. Kedua, jenis trait-nya. Jenis trait-nya itu apa gitu? TRAIT gitu ya. Jenis trait-nya itu apa yang dominan? Ini akan kita hadapi adalah narsisme versus psikopati versus Machiavellianism. Ya. Tentu akan membentuk respon yang berbeda tergantung komposisinya. Yang ketiga, tingkat ketergantungan korban menentukan strategi yang mungkin. Nah, di sini ada prinsip-prinsip yang absolut. Di mana ada 3 hal: martabat manusia, kebenaran, dan juga keselamatan secara fisik maupun psikologis. Ya. Secara martabat manusia itu sebagai imago Dei itu nggak bisa dikompromikan. Kalau kebenaran itu sebagai fondasi yang selalu valid. Keselamatan ini bicara keselamatan fisik dan psikologi di korban, di mana korban itu menjadi prioritas utamanya. Kalau kita lihat dari pilar ketiga, kalau kita masuk dalam analisis epistemologisnya, the methodnya, dengan why-nya gitu ya, bagaimananya gitu, how-nya ya gitu, bagaimananya. Jadi bagaimana kita mengetahui cara menghadapi yang benar? Kalau berdasarkan sumber-sumber valid ya. Misalnya dari empiris klinis berdasarkan PCLR, PCL strip R oleh HARE gitu. Dalam penelitian Core Control ya, COERCIVE ya. Core Control Stark tahun 2007 ya. Itu masuk dalam trauma study. Penelitian Core Control itu oleh Stark 2007 ya. PCLR oleh Hare dan trauma study oleh Herman 1992. Lalu kalau kita lihat dari psikologi, itu akan masuk dalam kategori attachment theory, boundaries research, terus emotional regulation study. Kalau secara sosiologi ini masuk dalam power dynamic, institutional enablement ya. Kalau teologisnya firman Allah yang jelas-jelas merupakan standar kebenaran dan hikmat ya. Nah, batas pengetahuan kita dalam hal ini tidak ada formula universal. Setiap situasi itu membutuhkan discernment, kemampuan membedakan yang cukup tinggi ya. Yang kedua, pengetahuan psikologis tentang dark triad kan itu juga masih terus berprogres gitu. Yang ketiga, apa yang bekerja secara klinis mungkin berbeda dengan apa yang benar secara moral. Ini akan ada persimpangan-persimpangan tertentunya. Lalu kita masuk pilar keempat, analisis secara aksiologisnya, the value, atau juga bisa kita masuk dalam telosnya ya. Tujuan akhir atau telos dari menghadapi dark triad. Kalau telos yang salah dan perlu kita koreksi gitu ya. Satu, tujuannya mengalahkan manipulator. Apakah produktif atau masuk akal secara eskalasi gitu. Yang kedua,
kita berniat misalnya mengubah pelaku. Ya, ini bisa mungkin masuk kategori mungkin atau masuk kategori delusion. Yang ketiga, misalnya membuktikan diri kepada si manipulator ini. Siapa yang diuntungkan? Ya, kalau 3 hal tadi, yaitu kemungkinan masuk dalam kategori telos yang salah. Kalau ada pemikiran 3 ini, ya jelas-jelas sebenarnya pemikiran kita perlu dikoreksi. Telos yang benar, tujuan yang benar, 1, melindungi diri. Secara apa? Fisik, psikologi maupun spiritual. Kedua, memulihkan identitas yang telah dierosi, ya, yang sudah tergerus. Yang ketiga, membangun hikmat relasional untuk masa depan. Gak guna kita buang waktu sama tipe-tipe dark triad itu. Ya. Yang keempat, menjadi agen pemulihan bagi orang yang mengalami hal serupa atau untuk para korbannya misalnya. Ya. Nah, kalau kita bedah lebih jauh ya, akan Kak Noven utarakan sesuatu yang akan mengganggu prapemahaman kita, ya. Ada sebuah pertanyaan yang akan mengganggu pemahaman kita hari ini, misalnya seperti ini. Jika kita tahu seseorang adalah manipulator, psikopat atau narsistik yang berbahaya, mengapa kamu masih ada di sana? Sekali lagi ya, mengapa kamu masih ada di sana? Mengapa kita masih ada di sana? Mungkin pertanyaan ini tuh terdengar seperti tuduhan. Dan itulah masalahnya. Karena itu adalah pertanyaan yang diajukan dari luar sistem oleh orang yang belum pernah ada di dalamnya. Kebenaran yang lebih mengejutkan adalah ini. Hampir tidak ada korban dark triad yang bisa tanda kutip keluar hanya dengan mengetahui pelakunya berbahaya. Pengetahuan intelektual tentang bahaya tidak secara otomatis menghasilkan kemampuan atau kapasitas untuk keluar dari sistem tersebut. Mengapa? Karena dark triad tidak bekerja pada level intelektual. Ini tuh bekerja pada level yang jauh lebih dalam. Bisa dikategorikan masuk dalam level neurologis, level attachment, dan mungkin masuk juga sampai di level identitas. Dan itulah mengapa 4 tips dalam yang tadi sudah Kak Noven jelaskan akan masuk dalam handle the anger. Don't let them bully you. And identify the manipulators. Go to the next, learn new skill. Hal ini tuh berguna, tetapi tidak cukup. Mereka adalah peta untuk navigasi permukaan sementara. Ya. Sedangkan krisis, ya, sementara tuh krisis tuh sesungguhnya ada di bawah permukaan, bukan di permukaannya. Tapi ibarat kata kayak laut tenang, tapi ternyata arus bawahnya tuh kenceng, yang bisa menyeret para penyelam, para diving. Kira-kira seperti itu. Kalau kita masuk dalam stage 2-nya ya, dalam cognitive dissonance ini akan Kak Noven membenturkan antara teks
batin dan juga dengan teks objektif lah. Secara teks batin, korban dark triad ini apa sih yang sering dirasakan oleh mereka? Seringkali di gaslight seperti ini. Ada benteng di pemikiran ya, sehingga karena sering di gaslight lalu ada benteng pemikiran yang mungkin aku terlalu sensitif ya, atau oh dia nggak selalu seperti itu kok, ada momen-momen yang sangat indah dengan dia. Kalau sudah sering di gaslight atau sudah terjebak cukup dalam, biasanya akan kena seperti itu. Yang ketiga misalnya, kalau aku jadi lebih baik, pasti deh hal ini tuh nggak akan terjadi. Terus umumnya korban akan ngomong seperti itu. Yang keempat, tidak ada yang percaya kalau aku bilang ini, dialah yang selalu kelihatan baik. Nah ini juga sering nih yang terjadi, terutama kalau kita ngadepin otoritas rohani yang berbahaya, bukan yang sehat ya. Lalu sudut pandang objektifnya apa? Kira-kira dari firman Tuhan atau riset apa yang terkait dengan hal ini ya. Kalau kita lihat Amsal 14 ayat 15. Amsal 14 ayat 15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Disonansinya ya. Teks batin korban tadi mengatakan ini mungkin salah saya. Teks objektif akan mengatakan perhatikan langkah, bukan berdasarkan kata-kata tapi berdasarkan pola yang kita terima. Disinilah adanya benturan yang harus terjadi sebelum pemulihan dimulai. Perlu sadar baru bisa dipulihkan. Korban harus mengizinkan teks objektif di mana realitas dan firman dan data yang sudah kita alami untuk bisa menginterupsi narasi yang sudah ditanamkan oleh para manipulator. Paham? Step 3-nya ya. Kita lihat bagaimana menarik jarak dan analisis secara strukturalnya. Mengambil jarak kritis dari situasi untuk melihat pola secara objektif. Pola dark triad dalam relasi ya. Pertama dia akan tanamkan idealisasi, lalu kita mengalami devaluasi, lalu kita mengalami dibuang gitu loh, atau pembuangan. Dalam idealisasi itu akan pasti ada love bombing ya, berupa give, attention, anything lah berkaitan dengan itu. Sedangkan ketika masuk dalam ranah devaluasi, di situ mulai ada kritik dan kontrol ataupun kontrol ya. Terus di situ bermainlah gaslighting dan isolation. Ingat gereja pun bisa melakukan hal ini. Gaslight dan isolation. Ketika gereja melarang kita untuk belajar dari POV lain ya, ini bisa. Kalau kayak gitu tidak perlu ada sekolah teologi, S1 teologi atau S2 teologi gitu. Karena apa? Karena cukup percaya sama gerejanya aja. Nggak perlu kita compare dan menjadi scholar. Nah itu penyesatan sebenarnya ya. Lalu setelah proses idealisasi dan devaluasi, lalu masuk dalam proses pembuangan. Di sini terjadi apa? Silent treatment. Karena ini dianggap karena kamu nggak sevisi, kamu nggak cocok, lalu dilakukan discard ataupun hovering, ya. Terus silent treatment, lalu seolah-olah comeback dengan promises gitu loh, dengan janji-janji yang kamu akan begini, kamu akan gitu. Jangan terjebak janji kentut yang kosong dan bau. Oke?
Nah, biasanya dalam pola dark triad ini, dalam relasi ataupun dalam sistem, itu siklusnya akan berulang. Di mana setiap putaran itu akan melemahkan korban lebih dalam. Kalau kita bedah dengan skema atau akronim SCORE ya, sebagai alat distansiasinya ya. Misalnya S, sadari polanya. Dalam akronim SCORE ini SKOR, S-nya sadari polanya. Bukan hanya insiden individual. K, konfirmasi dengan komunitas terpercaya. Cek, berani katakan pola-polanya seperti apa. Bukan mau menjelek-jelekkan, tapi ngecek polanya. Dengan teman kita yang rohani yang dari gereja lain, harus berani cek apakah pola ini benar atau salah. Ya. Realitas itu butuh witness eksternal. Lalu akronim O, orientasi ulang identitas. Siapa kita sebelum relasi ini? Atau kalau dalam sistem gereja, siapa kita sebelum masuk dalam sistem gereja ini? Jangan sampai identifikasi ataupun imago Dei ataupun gambar Allah ataupun visi Allah yang sudah ditaruh dalam hidup kita lantas mau digerus oleh sistem gereja yang belum tentu sejalan dengan kehendak Allah. Karena ada para manipulator ini. Hati-hati. Mungkin gerejanya nggak salah, tapi pelaku dalam gerejanya bisa salah. R, rancang langkah konkret. Jangan terjebak dramatisasi. Tidak harus terjadi hal-hal dramatis. Tetapi ingat, mesti sistemnya terstruktur. State 4. Kita harus masuk dalam peleburan cakrawala di dalam Kristus ya. Kristus sebagai modal menghadapi dark triad ini. Ya, Yesus sendiri menghadapi dark triad dalam pelayanannya. Ya. Taktik dark triad ini biasanya love bombing palsu. Contohnya Yudas memberikan ciuman di Taman Getsemani. Ya. Bukan Taman Getsemani. Waktu lagi perjamuan, kalau nggak salah, atau Taman Getsemani ya. Kak Noven lupa dikit narasinya. Tapi itu bisa dibaca pada Lukas pasal 22 ayat 48. Ya. Di mana Yudas itu dengan ciuman, engkau menyerahkan anak manusia. Ya. Nah, di sini respon Yesus melakukan konfrontasi langsung tanpa ada dendam. Walaupun Yesus sudah tahu dia bakal dikhianati, tetapi dia lakukan konfrontasi tanpa ada dendam. Lalu yang kedua, gaslighting. Nah, di sini pelakunya dalam konteks Alkitab imam besar. Di mana di narasinya itu mereka waktu itu adalah, apakah engkau Mesias gitu. Tanya gitu, apakah engkau Mesias? Tapi pelajari respon Yesus. Tetap tenang, tidak terprovokasi. Bisa dilihat pada Matius pasal 26 ayat 63 sampai dengan 64. Lalu taktik dark triad apa berikutnya yang pernah Yesus juga alami adalah semantic manipulation. Ya. Ini pelakunya siapa? Para ahli Farisi. Dengan pertanyaan jebakan. Waktu kasus mata uang itu. Tapi jawaban Yesus ataupun respon Yesus mantap banget. Yesus bilang kayak gini, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Kalau nggak salah itu di Matius pasal 22 ayat 21 ya. Dan berikanlah kepada Allah yang menjadi milik Allah. Itu dalam Matius 22, bisa kita baca lah. Kalau nggak salah kisaran ayat 21. Nah, ini melampaui frame benar atau salah.
Karena apa? Ngadepin pertanyaan Farisi yang bersifat jebakan itu. Kalau bilang nggak bayar pajak, diciduk Roma sebagai penjajah Israel di zaman itu. Nah, yang berikutnya taktik dark triad yang dialami Yesus adalah social embracement. Ya. Pelakunya ya para orang-orang yang terlibat proses penyaliban ya, terutama dari pihak pemuka agama dan tentara Roma juga di zaman itu. Ketika di kayu salib dibilang kalau engkau anak Allah, turun dari salib. Nah, itu kan social embracement terjadi. Tapi apa respon Yesus? Dia diam dalam kedaulatan, bukan kekalahan. Itu bisa kita baca dari Matius pasal 27 ayat 40 sampai dengan 44. Lalu, apalagi yang dialami Yesus dengan taktik dark triad ini terhubung dengan hal itu? Intimidasi. Pelakunya siapa? Pilatus. Dibilang, aku berkuasa loh menentukan kamu hidup atau mati. Dalam konteks itu ya. Tetapi respon Yesus saat itu apa? Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Itu bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 19 ayat 11, di mana identitas yang tidak bisa digoyahkan. Jadi Yesus sendiri mengalami kalau boleh Kak Noven membawa problem di era abad 20 ini ke zaman Yesus. Jadi Yesus pun mengalami strategi dark triad diaplikasikan dalam hal hidup Yesus. Yesus sendiri mengalami masalah-masalah dark triad ini. Jadi kalau kita melihat dari berbagai posisi tadi, ya, Yesus tidak menghindari dark triad, tapi Yesus melampaui mereka dengan identitas yang tak tergoyahkan, kebenaran yang tak dapat dibantah, dan kasih yang bahkan berdoa untuk pengampunan di tengah eksekusi. Paham? Kita akan masuk dalam stage 5. Dalam stage 5 ini kita akan lihat apa langkah nyatanya yang bisa kita ambil, halakahnya, ya, atau kita masuk dalam frame up in out-nya. Secara judul mungkin akan Kak Noven judulin adalah seperti ini: batas bukan tembok. Hikmat menghadapi kepribadian gelap tanpa kehilangan diri kita sendiri. Pernahkah kita keluar dari sebuah percakapan dan merasa energi kita drain, terkuras? Bukan karena topiknya berat, tetapi karena ada sesuatu dalam cara seseorang berinteraksi yang terasa seperti tempat kita berpijak, tanah tempat kita berpijak itu perlahan tuh kayak bergeser gitu loh. Atau pernahkah kita juga mencoba membela diri kita dari seseorang yang menyerang, dan entah bagaimana kita yang akhirnya merasa bersalah? Atau mungkin kita menyadari bahwa dalam beberapa relasi hidup kita selalu berada dalam posisi memberikan, menyesuaikan, bahkan di level meminta maaf dan mengalah. Sementara tidak ada satupun yang benar-benar berubah meskipun kita sudah mencoba sangat keras. Jika ada dalam salah satu skenario yang tadi Kak Noven bacakan terasa familiar sekali ya kondisi ini, pahami, kalian tidak sendirian, kalian tidak gila,
Hari ini kita akan membahas sesuatu yang banyak orang butuhkan, tetapi sedikit yang benar-benar menjelaskan bagaimana menghadapi kepribadian yang gelap tanpa kehilangan diri kita sendiri dalam proses tersebut. Bukan tentang balas dendam, bukan tentang mengubah mereka, bukan juga tentang memenangkan konflik. Ini tentang memulihkan hikmat, membangun batas, dan menemukan kembali siapa kita di dalam Kristus. Bahkan setelah seseorang berusaha keras untuk mendefinisikan ulang identitas kita. Mengerti? Ada beberapa ayat Alkitab yang menjadi anchor kita, jangkar kita ya. Amsal 4 ayat 23 yang bunyinya demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Shomer lebekha mikho mismahaki mimenu tokse otchayim. Ya. Amsal 4 ayat 23. Lalu Matius 10 ayat 16. Berbunyi demikian firman Tuhan, lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lalu Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Paham? Lalu 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau dalam kasus ini Kanoven membuat sebuah narasi utama, domba yang cerdik bukan domba yang bodoh. Di sini Kanoven akan mengurai 4 tips dari permukaan sampai ke yang terdalam. Tips pertama, handle the anger. Kelola kemarahan mereka. POV akademiknya seperti ini. Ya. Banyak teks-teks menyarankan untuk mengelola agresi terhadap dark triad ini dengan opsi bicara, jaga jarak, atau temukan akar kemarahannya. Hal ini valid sebagai first response, namun perlu kita gali lebih dalam. Secara neuroscience, kemarahan dalam kasus dark triad ini ya, masih kita kenali pola-polanya. Kemarahan narsistik atau narcissistic rage ya, itu dipicu oleh narcissistic injury ya, di mana adanya kritik, penolakan, dan pengabaian. Kalau mekanisme ancaman terhadap inflated self image. Jadi di sini yang bermain adalah area amigdala hijacking. Ketiga itu karakteristiknya. Tidak proporsional, cepat meledak, sulit diprediksi. Dan kemarahan narsistik ini juga berbeda dari kemarahan normal biasa. Karena apa? Tidak tentang keadilan, tetapi tentang memulihkan superioritasnya. Mengingat narsistik selalu menciptakan flying monkey ya, hati-hati ya. Lalu kemarahan dalam kategori dark triad yang berikutnya adalah kemarahan psikopat. Kemarahan psikopat ini lebih kalkulatif,
digunakan sebagai alat kontrol biasanya. Kemarahan akan masuk dalam tipe cold anger gitu loh, kemarahan dingin. Ya. Yang menakutkan justru karena apa? Terkontrol. Dipicu oleh hambatan terhadap tujuan para pelaku psikopat ini. Lalu kemarahan dari Machiavellian ini lebih waspada lagi mesti. Kenapa? Paling terhitung, terkalkulasi dan juga strategis. Ya. Kemarahan sebagai alat negosiasi dan juga sekaligus intimidasi. Pakai konsekuensi yang seolah-olah rohani lagi, mengerikan kalau dalam sistem gereja. Yang sering nggak disadarin ya oleh para korban. Satu tuh merespon kemarahan dengan pembelaan diri. Seringkali mengkonfirmasi narasi manipulator jadinya. Lihat kan, dia memang bersalah, makanya dia membela diri. Biasanya kayak gitu. Kalau nggak membela diri dibilang tuh kan beneran kan karena dia pelaku gitu. Atau kadang-kadang merespon dengan tenang dan tidak reaktif. Seringkali malah jauh lebih efektif sih sebenarnya. Karena apa? Mengambil alat utama manipulator. Alat utama para manipulator ini adalah apa? Provokasi emosional. Prinsip kunci, the escalation bukan submission atau tunduk ya. Tenang bukan berarti setuju. Tidak reaktif bukan berarti tidak berpendirian. Kalau masuk dalam analogi itu seperti ini. Kemarahan dark triad seperti gelombang kejut atau kita kenal sebagai shock wave gitu loh. Ini tuh dirancang untuk mendestabilisasi. Jadi respon paling efektif bukan dengan memblok ya, yang hanya meningkatkan tegangan atau tekanan, tetapi dengan menjadi medium yang menyerap dan mendispersikan energi gitu loh. Tidak meneruskan getaran, tidak juga terpental seperti kalau dalam teknik multimedia itu pemerangkap gema gitu loh. Ya. Istilahnya apa tuh? Lupa kan, Aven dulu pernah di multimedia ya. Kayak sound trap lah gitu lah. Nah, kalau kita lihat Amsal 15 ayat 1, implikasi teologisnya dalam hal ini, ingat firman Tuhan nih yang dikatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kata Ibrani untuk jawaban yang lemah lembut, ma'anerak, bukan berarti lemah atau tanpa isi. Ini tuh lebih berarti diberikan dengan cara yang tidak menambahkan bahan bakar ke api. Istilah Indonesianya gini, jangan nyiram bensin ya ke kompor meleduk gitu. Ini adalah langkah kecerdasan relasional, bukan kelemahan moral. Tips kedua, don't let them bully you. Jangan biarkan kita tuh dibully. Analisis akademik, bullying dan coercive control ya dari Evan Stark dalam Concave Control 2007 yang mendokumentasikan bahwa kontrol coercive termasuk dalam hal ini adalah bullying itu beroperasi melalui apa? Melalui 5 hal. Intimidation, isolation, degradation, micromanagement, dan using children, finance or religion or as a weapon. Intimidation itu menciptakan rasa takut. Isolation itu memutus support system
Degradation itu merusak harga diri. Micromanagement mengontrol pilihan sehari-hari. Dan yang kelima, using children or finance or religion as weapons, memanfaatkan area kerentanan yang terus-menerus terjadi dalam para korban ini. Cara mereka membuli seperti itu. Jadi jangan biarkan dibully. Terdengar tuh kelihatannya mudah ya, tapi ini bisa mengabaikan pertanyaan kritis. Mengapa sulit untuk tidak membiarkan? Jawabannya mungkin kompleks ya. Pertama, trauma bonding membuat pemisahan terasa seperti kehilangan diri sendiri. Jati dirinya mulai tergerus. Karena ketika jati diri ditaruh pada komunitas tertentu, bukan kepada kebenaran firman Allah, ketika itu dicabut, kita kena ekskomunikasi atau ekskomunikado, itu bahaya. Akan muncul trauma bonding. Kedua, learned helplessness dari teorinya Seligman. Keyakinan yang terkondisi bahwa resistensi sia-sia. Ya. Ketiga, financial dependence. Di sini terjadi ketergantungan struktural yang membatasi pilihan. Aduh, kalau gua nggak taat, aduh kalau gini, jangan-jangan support system dicabut. Nah, itu hati-hati. Ya. Yang keempat, religious coercion. CORCION. Religious coercion. Penggunaan otoritas rohani untuk membungkam resistensi. Ini sering terjadi dalam gereja. Ya. Apa sih hierarkinya dalam respon terhadap bullying? Ya. Level 1. Boundaries verbal. Kita bisa berpikir, narasi di otak kita bisa seperti ini. Aku tidak bersedia diperlakukan seperti itu. Level kedua, consequence. Jika ini berlanjut, aku akan catat langkah konkret apa yang mau kita terapkan. Level ketiga, physical distance. Meninggalkan situasi sementara untuk keselamatan. Kalau balik lagi terus ternyata kita mengalami hal-hal itu lagi, lebih baik keluar sekalian dari komunitas itu. Masih banyak komunitas lain yang lebih sehat. Ya. Yang keempat, level keempat, structural change. Mengubah struktur relasi. Ini disarankan oleh Kak Noven, cari bantuan profesional ataupun komunitas yang benar-benar sehat. Level kelima, complete separation. Ketika level 1 sampai 4 sudah tidak cukup, ya, dan keselamatan terancam, keseimbangan kesehatan jiwa kita juga terganggu, firman Allah terus dimanipulasi, cari yang lain. Putusin, clean cut. Gak ada guna, gak mempengaruhi panggilan kita dalam Tuhan. Dalam hal ini ada peringatan kritis ya. Dalam situasi di mana ada ancaman fisik yang real, yang nyata, jangan coba-coba menghadapi sendirian. Ingat, keselamatan selalu menjadi prioritas utama kita. Dalam Amsal 22 ayat 3, firman Tuhan sudah tertulis, orang yang cerdik melihat malapetaka dan berlindung, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus dan menanggung akibatnya. Tips yang ketiga, identity the manipulators.
identifikasikan manipulatornya itu seperti apa. Kita lakukan identifikasi terhadap manipulator ini, ya. Kita cari, kita lihat, bukan kita cari ya, kita lihat polanya, ya. Red flag yang valid secara klinis. Misalnya kategori 1, red flag awal, kisaran di bawah 3 bulan pertama. 1 misalnya, love bombing yang tidak proporsional. Kedua, moving too fast, jadi ingin ada eksklusivitas yang cepat gitu loh. Ini juga bahaya nih. Oh, hanya dia dengan mentor ini boleh, dia dengan mentor ini yang boleh, dia dengan CGL ini boleh, dia dengan coach ini boleh, atau dengan TL ini doang boleh, atau dengan core atau korta ini doang boleh, atau dalam konteks date ya hanya boleh dengan si ini doang gitu. Hati-hati ya kalau ingin eksklusivitas cepat ya. Moving too fast ini hati-hati ya. Di bawah 3 bulan ya. Ketiga, sekali lagi ya. Ini durasinya di bawah 3 bulan. Ini red flag awal. Ketiga, isolation dari teman. Ya. Isolation dari teman, dari keluarga, ya. Mau itu teman beda gereja, asal jangan gereja sesat ya. Gereja setan ya, itu lain cerita ya. Misalnya isolation dari teman atau keluarga. Bisa berupa halus, bisa juga terang-terangan. Kalau nggak segereja nggak usah dilayanin. Nah itu hati-hati tuh, itu isolation juga tuh. Nggak sehat ya. Yang keempat, red flag yang keempat adalah entitlement ya. Di sini merasa berhak atas perhatian dan pelayanan kita, dituntut, wajib gitu. Aturan mainnya di sini wajib, kamu begini. Itu entitlement itu waspada ya. Terus yang kelima, lack of accountability. Selalu ada alasan untuk mengulang pola berikutnya atau perilaku berikutnya. Ini kategori 1 di bawah 3 bulan. Ada 5 red flag tadi. Love bombing, moving too fast, isolation, ya, entitlement, lack of accountability. Kategori kedua, red flag menengah. Biasanya ini setelah kepercayaan terbangun. Ada 5 hal juga yang bisa jadikan signalnya ya. Gaslighting. Ya. Gaslight. Itu tidak terjadi, biasanya narasinya itu nggak akan terjadi kok kalau kamu nggak berlebihan atau gimana gitu ya. Terus juga yang kedua, Darfo pattern. Darfo pattern itu Darfo itu dari akronim ya. D-nya itu deny, A-nya itu attack ya, V-nya itu victim, O-nya itu offender. DARVO, Darfo. Ya. Yang ketiga, triangulation. Memperkenalkan pesaing, diciptakan sebuah kompetitor. Untuk menciptakan apa? Ada rasa tidak aman. Dimana mungkin ada trait, oh orang baru lebih kayak diperhatikan atau apa gitu loh. Itu udah basi banget dah caranya kalau dalam sistem gereja. Ya, mereka yang melakukan itu tuh lupa ada ayat bahwa yang diurus itu bukan cuma domba-domba yang gemuk, tapi domba yang sakit dan kurus pun harus diurus, mengacu pada perjanjian lama ya. Yang keempat, cycles yang dapat diprediksi, explosion, reconciliation, honeymoon, dan explosion lagi. Jadi ini lingkaran setan nih. Pola dia sudah bisa dibaca. Biasanya habis nyakitin, ngasih hadiah, janji perubahan, ternyata nggak berubah, ngulang lagi gitu loh patternnya, sering ya. Terus yang kelima, blame shifting gitu loh, yang konsisten.
Jadi menyalahkan. Nah, ini juga harus diwaspadai. Kategori ketiga, red flag lanjutan. Pola yang lebih terkonsolidasi. 1. Mainnya nih, cara mainnya. Ngecek red flagnya ya. 1. Identitas kita perlahan digantikan oleh definisi pelaku. Nah, kalau itu checklist berarti masuk kategori ketiga. Kedua, bahkan masuk di level kita itu membutuhkan izin untuk perasaan dan keputusan kita sendiri. Nah, ini juga sering terjadi juga nih, abuse, spiritual abuse ya dalam hal ini. Sepanjang Kak Noven menjadi berkecimpung dalam tanda kutip dunia persilatan pelayanan ya. Yang ketiga, support system kita semakin menyempit karena tadi diisolasi dari pattern yang kategori 1. Akhirnya orang-orang yang support system kita tuh tersingkirkan semua gitu loh. Jadi bergantung sama si pelaku ini, si manipulator ini ya. Yang keempat, kita semakin meragukan persepsi kita sendiri. Bahkan sampai di level firman Tuhan pun kita percaya yang dia ngomong bener gitu loh. Seperti ada di dua perahu, satu ikut Tuhan, satu ikut mamon. Lalu ngecap kalau ada di dua gereja berarti satu ikut mamon. Nah, itu bahaya tuh. Kenapa? Karena menganggap bahwa gereja lain itu tidak ada Roh Kudus, tidak ada Tuhan, dianggapnya mamon. Nah, itu narasi yang salah. Kalau gereja tidak mengoreksi, goblok, sadar. Ya. Kelima, kamu lebih banyak hidup dalam eggshell, cangkang telur, terlalu rapuh, gampang dihancurkan. Nah, dari ketiga kategori ini mungkin bisa lah kita tahu kita masuk dalam red flag itu atau tidak ya. Dalam hal ini prinsip identifikasi yang paling akurat adalah bukan berdasarkan satu kejadian ya. Ingat ya, bukan berdasarkan satu kejadian, tetapi lihat pola berulang. Bukan intensitas yang sesaat, tetapi konsistensi. Ini bukan di level kata-kata ya, tetapi bisa kita lihat dari buah jangka panjangnya. Karena banyak di gereja itu ada orang-orang yang dekat sama pendeta atau gembala lokalnya untuk tanda kutip terlihat wah dedicate atau segala macam, tapi ternyata spiritnya Isabel. Tuh waspada. Tips 4. Learn new skill. Kembangkan keterampilan baru. Keterampilan yang paling kritis dan sering tidak diajarkan. Saat inilah Kak Noven bongkar, bedah, dan bagikan. 1. Emotional regulation. Kemampuan meregulasi sistem saraf sendiri di bawah tekanan. Bukan hanya kelola emosi. Ya. Kedua, epistemic confidence. Kemampuan mempercayai persepsi sendiri setelah gaslighting terjadi. Ketiga, assertive communication. Berbeda dari agresif ataupun pasif. Yang keempat, boundary setting. Boundary setting. Bukan hanya mengatakan tidak, tetapi mempertahankan tidak dengan konsekuensi yang nyata. Ya, nggak cukup nih ngomong enggak, tapi apa? Mempertahankan perkataan kita enggak itu dengan konsekuensi yang akan terjadi dalam hidup kita juga harus kita hadapi. Yang kelima, threat assessment. Kemampuan menilai tingkat resiko secara realistis. Yang keenam, support network building, di mana secara aktif itu membangun jaringan yang tidak dapat dikorupsi oleh manipulator. Kalau Kak Noven analogikan seperti ini kira-kira. Mengembangkan keterampilan menghadapi dark triad
seperti membangun buffer solution dalam kimia. Campuran yang mempertahankan pH dalam rentang tertentu meskipun ada penambahan asam atau basa. Keterampilan ini tuh bukan membuat kita kebal ya, tapi membuat kita tuh lebih stabil dalam range yang sehat meskipun ada tekanan eksternal yang berusaha mengubah tanda kutip pH hidup kita. Nah, ada beberapa paradigma yang umum yang perlu diperbaiki dalam hal ini. Pertama, fallacy pertama kemungkinannya adalah gini. Hadapi saja dengan baik, nanti mereka berubah. Omong kosong, nonsense. Ya. Ini akan masuk dalam tipe fallacy wishful thinking plus optimism bias plus misapplication of grace. Kenapa? Pandangannya gini, kalau kamu cukup baik, sabar, dan terus mengasihi, akhirnya hati mereka akan luluh dan mereka berubah. Jangan kejebak ya. Kita harus lakukan koreksi teologis yang lebih real, lebih nyata dalam hal ini. 1. Alkitab tidak menjanjikan bahwa kesabaran korban akan mengubah pelaku. Kedua, yang Alkitab janjikan adalah bahwa Allah yang bekerja dalam hati manusia. Yehezkiel 36 ayat 26. Yang ketiga, kita dipanggil untuk mengasihi, bukan untuk menjadi enabler yang memfasilitasi kejahatan terus berlangsung. Paham? Lihat Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 17. Memberikan protokol yang sangat terstruktur untuk menghadapi dosa. Konfrontasi pribadi, lalu nggak bisa lanjut pakai saksi, lalu baru komunitas, lalu baru akuntabilitas. Bukan bertahan tanpa batas dalam kerusakan. Contoh, mobil itu udah tertabrak, kita pakai jalan lagi, ketabrak lagi, oh nggak apa-apa, masih aman. Sampai tabrakan berikutnya, ya kali lah. Coba mikirlah. Perlu kita pahami perbedaan kritisnya gini. Menanggung penderitaan demi Kristus itu sama dengan dalam Korintus 2 ya, dalam Korintus 2 Korintus 1, 2 Korintus pasal 1 ayat 5. Berbeda ya. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan tetap dalam relasi abusif sambil menyebutnya tanda kutip dirohanikan memikul salib. Ini kategori salah kaprah yang cukup berbahaya atau malah sangat berbahaya. Fallacy kedua. Ada narasi misalnya kayak gini. Kamu terlalu sensitif, kuatkan dirimu. Ini masuk tipe fallacy victim blaming plus stoicism fallacy. Mengapa? Pandangannya begini. Jangan lemah, semua orang punya masalah. Kalau kamu lebih kuat, itu tidak akan mempengaruhimu. Ya kali. Kita perlu lakukan koreksi teologis. Respon terhadap trauma adalah respon biologis normal dari sistem saraf yang dirancang untuk melindungi, bukan tanda kelemahan karakter. Jadi kalau ada yang ngatain kalian adalah lemah karakter, no. Pahami ini. Yesus sendiri menangis di kubur Lazarus. Itu tertulis pada Yohanes pasal 11 ayat 35. Dan ini adalah Allah yang inkarnasi loh, bukan manusia yang lemah. Ini Allah yang inkarnasi jadi manusia, bukan manusia yang lemah loh dalam hal ini. Ketiga, Mazmur itu dipenuhi dengan ekspresi kelemahan, ketakutan, dan juga kebingungan. Dan Allah tidak menyebut itu kamu terlalu sensitif. Enggak ada narasi itu di Alkitab. Mazmur 34 ayat 18 menjelaskan seperti ini.
Bunyi firman Tuhan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Paham? Fallacy yang ketiga, gagal atau tidak mengampuni. Ini akan masuk dalam tipe fallacy conflation fallacy, mencampur dua konsep berbeda. Pandangannya biasanya gini, kalau kamu pergi dari relasi ini berarti kamu tidak mengampuni. Orang Kristiani yang baik akan tetap bertahan. Tolong sadar, ini koreksi teologisnya ya. Pengampunan sama dengan keputusan internal untuk melepaskan tuntutan balas dendam. Apihiemi dalam Matius 6 ayat 12. Itu bersifat, pengampunan itu bersifat internal kita dengan Allah. Rekonsiliasi itu apa? Rekonsiliasi itu sama dengan pemulihan relasi dua arah yang mensyaratkan pertobatan, epistrope dari pihak pelaku. Rekonsiliasi itu ada kesepakatan berdua, minimal nih 2 orang atau lebih. Ada kesepakatannya. Kalau pengampunan itu internal, kalau rekonsiliasi itu eksternal. Beda loh. Keduanya itu adalah hal yang berbeda dan tidak selalu harus terjadi bersamaan. Coba kita lihat dalam Lukas pasal 17 ayat 3. Jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Nah, dalam hal ini pengampunan dalam banyak kasus Alkitab terjadi dalam konteks pertobatan, dan bahkan ketika tanpa pertobatan dalam perspektif anugerah ya, tidak mensyaratkan pemulihan relasi yang tidak aman. Paham? Tolong lepas dari pengajaran para pembicara di mimbar yang tidak disertai dengan dasar teologis yang kuat, yang hanya berdasarkan pada apa yang didengar oleh pendeta sebelumnya. Ya, kalau yang pendeta sebelumnya itu membacanya berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan interpretasi dan hermeneutik yang tepat, yang terjadi adalah prinsip yang salah itu dipegang turun-temurun. Ini yang harus kita koreksi. Sebagai jemaat pun mesti peka gitu loh. Kita akan mengesegesis beberapa ayat Alkitab ya dalam hal ini ya. Misalnya Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu, bukan orang lain yang jaga, bukan Allah yang jaga. Jagalah hatimu, berarti kita yang jaga hati kita sendiri. Ya. Kata kunci dalam bahasa Ibraninya natsar, jagalah. Dari kata natsar, N-A-T-S-A-R, natsar. Kata ini tuh digunakan dalam konteks militer. Seperti apa? Menjaga pos, mempertahankan benteng gitu loh. Implikasinya gini, menjaga hati bukan aktivitas pasif. Ini adalah operasi aktif seperti penjaga di pos militer yang selalu waspada. Apalagi penjaga perbatasan misalnya yang daerah konflik, itu harus waspada. Lalu hati, ya. Tadi kan kata jaga, jagalah. Sekarang adalah hati, left, L-E-V, ya, left. Bukan sekedar emosi loh di sini konteksnya. Dalam tradisi Ibrani, left adalah pusat pengambilan keputusan. Juga apa? Kehendak dan juga apa? Orientasi seluruh kepribadian. Jadi jangan sampai hati kita itu dihancurkan oleh para manipulator ini karena kita nggak menjaganya, ya. Implikasinya yang perlu dijaga bukan hanya perasaan, ya, ingat ya, yang dijaga bukan hanya perasaan, tetapi orientasi dasar kepribadian. Kemana hati diarahkan? Kalau bukan ke Kristus, bukan ke rasa nyamannya pemimpin atau kreditnya pemimpin, no, ya. Ingat,
Kita bicara kewaspadaan, ya. Bicara ini juga bisa masuk dalam kategori penjagaan ya sebenarnya. Dalam bahasa Ibrani-nya itu mismar, MISHMAR, mismar. Dari kata yang sama dengan penjara atau tahanan. Tetapi dalam pengertian positif itu sesuatu yang disimpan dengan ketat. Kayak inilah mungkin kalau zaman sekarang lebih masuk akal kayak deposit box gitu loh. Kalau kita mesen tempat di bank itu lah untuk bisa melakukan deposit gitu. Ya. Nah, dalam hal mismar ini dikatakan hati itu harus dijaga dengan sangat ketat seperti menjaga sesuatu yang berharga. Ya. Jadi bukan ya anyeng-anyengan kayak rasa mau boker atau mau pipis gitu, enggak. Tapi waspada selalu. Terus yang berikutnya dikatakan dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah terpancar kehidupan. Totseot Chayim, ya, atau Totseot Kayim mungkin bacanya kalau versinya lidah Israel ya. Nah ini berasal dari kata keluar atau sumber, seperti mata air gitu loh. Implikasinya gini, hati adalah mata air kehidupan. Jika sumbernya terkontaminasi oleh manipulasi, trauma, distorsi identitas, maka seluruh kehidupan yang memancar darinya pasti akan terpengaruh. Jadi dalam konteks menghadapi dark triad dan korelasinya dari Amsal pasal 4 ayat 23, ini kalau kita tarik ke zaman modernnya, perintah yang sangat praktis ya. Jadilah penjaga aktif terhadap apa yang memasuki orientasi dasar kita. Jadi definisi tentang siapa kita, apa yang benar dan apa yang berharga itu perlu inilah hati-hati sekali. Manipulator dark triad ini berusaha untuk memasuki dan mengendalikan life kita tadi, pusat kepribadian kita. Dan firman Allah memanggil kita untuk mempertahankannya itu dengan seluruh usaha kita, kapasitas kita gitu. Lalu ayat terkait misalnya kalau dari Matius pasal 10 ayat 16, kalau kita mau mengeksegesis cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ya. Di sini dikatakan ada bahasa Yunaninya adalah pronimoi, ya, cerdik. Pronimoi, PHRONIMOI, cerdik, ya, pronimoi. Dari pronesis, ya asal katanya pasti familiar kalian, pronesis yang artinya apa? Kebijaksanaan praktis. Kebijaksanaan praktis Aristotelian, di mana kebijaksanaan yang beroperasi dalam situasi yang nyata dan kompleks. Ya, implikasinya Yesus itu memerintahkan pronesis, bukan naivitas yang menyebut dirinya iman. Bukan itu ya. Terus tulus, ya, tulus seperti merpati, tulus. Akeraioi, ya. Tulus. Secara harafiah itu bisa didefinisikan tidak dicampur, tidak tercampur, murni, tidak terkontaminasi gitu loh. Implikasinya tuh gini. Ketulusan yang dimaksud Yesus bukan naivitas, tapi kemurnian motivasi di balik kecerdikan. Jadi kalau kita menganalisa ulang dari Matius pasal 10 ayat 16, Yesus tuh tidak mengizinkan dikotomi palsu antara naif tapi rohani versus cerdas tapi tidak rohani.
Bukan itu loh narasinya, ya. Ini lebih ke arah memanggil kedua-duanya itu berkolaborasi secara simultan, di mana pronesis kecerdikan strategis plus akeriotes kemurnian motivasi ini adalah model sempurna untuk menghadapi dark triad. Lalu kalau kita lihat dari Roma pasal 12 ayat 21 di mana berbunyi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah di sini bahasa Yunaninya adalah nikai, ya, nikai. Dari kata nike, ya, kemenangan. Jadi kalau ada sepatu Nike, nah itu kemenangan tuh maksudnya, Nike, nike. Ini kata aktif, present imperatif. Implikasinya apa? Ini bukan passive endurance, bertahan secara pasif, tapi ini adalah kemenangan aktif. Atau kalau dibahasakan lebih simpelnya kayak gini, kemenangan yang diusahakan gitu loh. Nah, agato atau kebaikan, ya, agatos dalam bahasa Yunaninya itu bukan hanya baik dalam arti moral umum, ya. Ini tuh lebih berarti baik dalam arti yang paling penuh dan optimal. Apa implikasinya? Kemenangan atas kejahatan bukan dengan kejahatan yang lebih besar, bukan juga dengan kelemahan, tetapi dengan kebaikan yang paling penuh dan optimal yang memungkinkan sesuai dengan situasi. Kalau kita melihat dari sepemahaman Canoven dalam hal ini, menghadapi dark triad dengan agatos berarti menetapkan batas yang melindungi, bukan hukum yang menghukum, ya, tapi melindungi dalam arti kata mencari kebenaran gitu loh, bukan balas dendam juga. Terus membangun kehidupan yang berkembang, bukan sekedar bertahan. Disinilah kemenangan yang melampaui konflik itu sendiri terjadi. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatiin, ya, dalam hal ini, ya, yang menjadi pokok-pokok perhatian dari Canoven dalam hal ini adalah pokok pertama, bedakan, ya, menghadapi dari mengubah. Tujuan menghadapi dark triad bukan mengubah mereka loh. Ini adalah tanggung jawab Allah dan pilihan mereka sendiri. Tujuan kita adalah melindungi diri kita dan membangun kehidupan yang sehat. Karena satu, jika kamu fokus pada mengubah pelaku, jika kita fokus pada mengubah pelaku, kita memberikan kontrol hidup kita tuh kepada seseorang yang tidak dapat dikontrol. Aneh kan? Ya. Jangan terjebak memberikan kontrol hidup kita kepada seseorang yang tidak dapat dikontrol. Bahaya. Itu sama dengan nyetir sama orang yang gila ngebut tapi berbahaya. Dan kita semobil dengan orang itu. Nah, mirip kayak gitulah tuh kejadiannya. Ya. Atau kedua, jika kita fokus pada membangun fondasi kehidupan kita sendiri, kita tuh mengambil kembali agensi yang telah diambil. Pilih mana? Posisi 1 atau posisi 2? Ya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10, karena bunyi firman-nya gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bukan kita masuk dalam hidup yang sudah dipersiapkan oleh para manipulator tersebut. Beda loh. Pokok kedua yang perlu diperhatikan, safety first. Hikmat selalu mendahulukan keselamatan. Tidak semua situasi aman untuk menghadapi secara langsung, ya, dalam hal ini, ya. Ada situasi juga di mana keluar dengan aman
adalah langkah paling bijak dan paling berani yang bisa kita ambil. Kenapa? Satu, keberanian bukan selalu tentang konfrontasi. Keberanian bukan tentang, tidak selalu ya, tentang konfrontasi. Kedua, keberanian dalam banyak situasi adalah mengakui bahaya dan mencari pertolongan. Dalam Amsal 22 ayat 3, orang yang cerdik melihat malapetaka dan berlindung. Nggak sok jago. Ya. Pokok ketiga, jangan hadapi sendiri. Ada kondisi seperti ini. Dr. Riyad itu beroperasi melalui isolasi. Merespon dengan isolasi, maksudnya menghadapi sendiri tanpa support, adalah bermain di medan yang sudah dipersiapkan manipulator tersebut. Jadi kita main di area peperangannya mereka yang sudah mereka rancang dan persiapkan untuk menjebak kita. Butuh apa? Satu, butuh community of accountability. Orang-orang yang bisa memvalidasi persepsimu, memberikan perspektif eksternal dan mendampingi dalam proses. Kedua, butuh konselor yang terlatih, yang sudah senior, bukan hanya teman bersimpati. Beda loh. Ya. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai dengan 10 berkata demikian bunyi firman Tuhan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Pokok keempat yang perlu diperhatikan, kenali perbedaan antara batas dan hukuman. Batasan dan hukuman. Batas atau boundary yang sehat bukan tentang menghukum pelaku, melainkan tentang melindungi diri kita. Ini perbedaan yang kritis. Mengapa? Satu, batas protektif. Misalnya gini, saya tidak akan berada di ruangan yang sama saat kamu marah kalau itu tidak aman bagiku. Fokusnya pada diri kita sebelum kita jadi korban yang bisa mengarah pada kekerasan fisik gitu loh, yang membahayakan, mengancam jiwa. Kalau yang kedua, hukuman yang menyamar sebagai batas. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Hukuman yang menyamar sebagai batas. Kamu tidak boleh marah atau aku pergi. Nah, ini fokusnya pada mengontrol perilaku mereka. Jangan seperti itu. Ya, kalau bisa jangan seperti itu. Apakah Pak Kanoven pernah kena dalam proses kedua? Sejujurnya pernah, long time ago. Ya. Di awal-awal pelayanan, di tahun kisaran di bawah tahun 2000, di bawah 2005 atau 2007 lah kira-kira. Nah, ada beberapa pertanyaan reflektif ya. Satu, sebagai refleksi kita yang ingin lepas dari masalah ini ya. Satu, siapa dalam hidup kita yang setelah bertemu dengannya kita konsisten merasa lebih kecil, lebih bersalah, atau bahkan lebih bingung tentang siapa diri kita? Itu yang satu. Kedua, apakah ada seseorang yang pendapatnya tentang diri kita tuh jauh lebih menentukan hidup kita daripada apa yang firman Allah katakan tentang kita? Ya, harus punya arah. Yang ketiga, dalam menghadapi orang-orang yang sulit, apakah motivasi kita adalah melindungi diri kita atau membuktikan sesuatu kepada mereka? Yang keempat, keterampilan apa yang paling perlu kita kembangkan dalam konteks relasi-relasi sulit kita saat ini? Yang kelima, apakah komunitas di sekitar kita cukup aman dan cukup jujur untuk memvalidasi persepsi kita dan memandu kita ketika kita tidak melihat dengan jelas? Ilustrasinya tuh begini. Tubuh manusia memiliki sistem kekebalan atau yang dikenal dengan immune system yang
sebenarnya diciptakan secara luar biasa ya. Hal ini tuh tidak menghancurkan semua sel asing yang masuk, tetapi mengenali mana yang berbahaya atau yang dikenal sebagai istilah kedokterannya itu patogen, dan mana yang aman atau bahkan berguna. Sistem kekebalan yang sehat itu melakukan dua hal. Satu, mengidentifikasi yang sehat, ya. Satu, mengidentifikasi ancaman dengan cepat dan akurat. Kedua, itu merespon secara proporsional, tidak lebih, tidak kurang dari yang diperlukan. Jadi sistem kekebalan yang terlalu lemah, imunodefisiensi itu sama dengan rentan terhadap semua serangan. Sedangkan sistem kekebalan yang terlalu reaktif, autoimun, itu bahkan sampai ke level menyerang diri sendiri. Nah, menghadapi dark triad itu membutuhkan sistem kekebalan relasional yang seimbang, di mana satu, cukup kuat untuk mengidentifikasi pola berbahaya. Kedua, cukup proporsional untuk merespon secara tepat, tidak berlebihan, gak lebay gitu maksudnya ya. Yang ketiga, cukup sehat untuk tidak menyerang diri sendiri, self blame, atau bahkan sampai masuk tanpa sadar terjebak play victim gitu loh ketika diserang, akhirnya jadi korban bulian manipulator ini. Dan seperti sistem kekebalan yang bergantung pada kondisi tubuh keseluruhan, kekebalan relasional ini bergantung pada kesehatan jiwa, bergantung pada kesehatan jiwa, identitas dan spiritualitas kita secara keseluruhan, ya. Jadi dari tadi Kanoven akan review dasar-dasar Alkitabnya, ya. Amsal 4 ayat 23, aplikasinya jaga diri kita sebagai benteng kehidupan. Matius 10 ayat 16, cerdik plus tulus, dua hal yang harus berjalan bersamaan, bukan dipisah secara dikotomi. Lalu Roma 12 ayat 21, di mana aplikasinya adalah kalahkan kejahatan bukan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan yang optimal. Lalu tapi juga tidak masuk dalam strateginya Machiavelli ya. Yang keempat, 2 Timotius pasal 1 ayat 7, di mana roh ketertiban dan kemampuan, bukan ketakutan. Yang dihasilkan bukan ketakutan justru, ya. Lalu Amsal 22 ayat 3, aplikasinya kecerdikan melihat bahaya dan berlindung. Lalu Efesus pasal 6 ayat 11 sampai dengan 13, di mana pakailah seluruh perlengkapan Allah untuk bertahan, ya. Terus Yakobus pasal 1 ayat 5, aplikasinya minta hikmat, ya. Allah memberi dengan murah hati. Lalu Filipi 4 ayat 7, aplikasinya damai sejahtera yang melampaui akal, penjagaan hati, ya, dan juga pikiran, menjaga hati dan pikiran kita. Mungkin kalau kita korelasikan dengan pandangan C.S. Lewis, ya, dalam Screwtape Letter 1942, kelemahan yang sesungguhnya itu bukanlah kekerasan hati yang jelas, melainkan kelemahan hati yang bersembunyi di balik nama kebaikan dan toleransi, yang memungkinkan kejahatan berlanjut tanpa pernah berani menamakannya. Kalau dari pandangan kita korelasikan hal ini dengan pandangannya Dietrich Bonhoeffer dalam The Cost of Discipleship 1937, dikatakan kasih yang murah adalah kasih yang tidak menuntut pertobatan dan tidak menetapkan batas. Kasih yang mahal adalah kasih yang berbicara kebenaran meskipun menyakitkan, karena peduli pada kesembuhan sejati, bukan pada kenyamanan sementara. Kalau kita korelasikan dengan John Towson dan Henry Cloud, ya, dalam karyanya Boundaries 1992,
batas bukan tentang hukum atau penolakan. Ya, batasan itu bukan tentang hukum atau penolakan. Batas adalah ekspresi dari kasih yang bertanggung jawab, yang melindungi hubungan dari perilaku yang merusak dan melindungi individu dari dampak destruktif gitu. Ya. Kalau kita lihat dari pandangannya Henry Blackaby ya, dalam Experiencing God 1990, di mana bisa dikatakan ketika Allah menempatkan kita dalam situasi yang melebihi kemampuan kita, Ia tuh tidak mengundang kita untuk lebih berusaha, ya, lebih ke arah mengundang kita untuk lebih bergantung pada Bapa. Paham ya? Nah, ada beberapa journaling yang bisa kita aplikasikan dalam hal ini. Untuk prompt 1, identifikasi pola, ya. Untuk identifikasi pola tuh tulislah satu relasi yang membuat kita itu konsisten merasa lebih kecil, lebih bingung atau lebih bersalah gitu loh. Lalu deskripsikan bukan insiden tetapi pola yang kita lihat dalam jangka waktu panjang. Tujuannya untuk melatih evaluasi berbasis pola, bukan insiden emosional sesaat. Itu journaling yang pertama. Yang kedua, journaling untuk yang kedua adalah batas yang journaling untuk ngecek batas yang belum ada misalnya. Nah, seperti ini. Tuliskan satu area dalam hidup kita di mana kita tahu kita membutuhkan batasan yang lebih jelas, tetapi ternyata belum membangunnya. Apa yang membuat kita tuh sulit untuk membangunnya? Apa yang perlu terjadi agar kita bisa melakukan hal itu, membangun batas itu gitu. Tujuannya apa? Mengidentifikasi hambatan internal dan membuat rencana yang konkret. Ya. Untuk journaling yang ketiga, identitas sebelum relasi. Dengan bertanya seperti ini. Siapakah kita sebelum relasi yang sulit ini? Nilai-nilai apa yang dulu kita pegang secara teguh gitu loh. Lalu apa yang ingin kita pulihkan? Hal ini tuh bertujuan apa? Kita kembali merekonstruksi identitas yang terlepas dari definisi manipulator. Yang keempat, journaling yang keempat, keterampilan yang perlu dibangun. Jadi dari 6 keterampilan yang sudah dijabarkan oleh Kak Noven tadi, emotional regulation, epistemic confidence, assertive communication, boundary setting, threat assessment, dan juga support network, mana yang paling perlu kita bangun, kita kembangkan? Langkah pertama apa yang bisa kita ambil tindakan dalam minggu ini? Tujuannya apa? Mengubah pemahaman menjadi rencana real yang action yang real lah gitu loh, yang konkret, ya, aksi yang nyata gitu loh. Journaling yang kelima, surat kepada Allah. Tuliskan surat kepada Allah tentang relasi yang paling sulit dalam hidup kita saat ini. Katakan apa yang sesungguhnya kita rasakan, termasuk kebingungan, ketakutan, dan keinginan kita gitu. Lalu dengarkan apa yang mungkin Allah katakan melalui firman-Nya. Di sini tujuannya membawa dimensi spiritual secara eksplisit ke dalam proses pemulihan yang jelas. Ini sekedar jokes ringan aja ya, jokes singkat.
Ada seorang jemaat bertanya kepada pendetanya, "Pak Pendeta, Alkitab bilang kita harus mengasihi musuh kita, tapi bagaimana kalau musuhnya adalah seorang narsis yang tidak pernah mengakui bahwa mereka adalah musuh kita gitu?" Sang pendeta berpikir sebentar lalu menjawab, "Kasihi dia dari jarak yang cukup jauh, sehingga kasihmu tetap tulus." Lalu jemaat bertanya, "Seberapa jauh, Pak?" Pendetanya menjawab, "Kota sebelah biasanya cukup sih." Nah, dari joke ini ya, kasih itu bukan berarti proximity yang tanpa batas sebenarnya ya. Jadi pahami bagaimana mengasihi orang-orang yang sulit ini, tipe sulit ini. Kemungkinan yang terjadi ya, mengapanya ya dalam bahasan Kak Noven ini ya. Mengapa dark triad sulit dihadapi bahkan oleh orang yang sudah tahu misalnya? Ya karena manipulasi dark triad ini menyerang sistem emosional dan attachment, bukan sistem intelektual. Jadi mengetahui secara intelektual itu tidak mengubah respon sistem syaraf yang sudah terkondisi. Analoginya gini, mengetahui bahwa merokok itu berbahaya tidak secara otomatis menghilangkan adiksi nikotin. Karena adiksi itu kan beroperasi di level neurologis yang berbeda dari pengetahuan kognitif. Lalu mengapa tips yang terdengar logis sering tidak berhasil dalam praktek gitu? Ya karena tips itu beroperasi di level behavioral ya, di area perilaku gitu. Sementara krisis sesungguhnya ada di level neurological, attachment dan juga identity. Jadi perilaku berubah ketika fondasi internal berubah, bukan sebaliknya. Analoginya gini, kamu nggak bisa mengubah sifat larutan hanya dengan mengubah tampilannya. Kamu harus mengubah komposisi kimianya. Lalu yang ketiga, mengapa orang Kristiani itu khususnya rentan terhadap dark triad ini? Karena nilai-nilai Kristiani yang genuine, pengampunan, kesabaran, tidak menghakimi, melayani, itu sangat-sangat dapat disalahgunakan sebagai sistem yang secara tidak sengaja melindungi pelaku dan membungkam korban. Ini sebenarnya bukan kegagalan nilai-nilai Kristiani. Ini adalah kegagalan dalam memahami bahwa nilai-nilai tersebut harus diaplikasikan dengan hikmat, bukan secara mekanis. Dengan hikmat ya. Bukan dengan sistematis harus begini, harus A, B, C, D. Enggak, dengan hikmat. Kapan makainya gitu loh. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa batasan atau boundaries terasa begitu sulit bagi banyak orang? Karena batas itu sering salah diajarkan sebagai bentuk penolakan kasih. Ini kesalahan pengajaran Kristiani yang terjadi turun-temurun ya, tanpa literasi edukasi juga, tanpa edukasi dan literasi yang cukup gitu. Padahal batas adalah ekspresi kasih yang bertanggung jawab ya. Sesungguhnya tuh gini, batasan itu tuh adalah cara mengekspresikan kasih yang lebih bertanggung jawab sebenarnya. Bagi orang dengan anxious attachment, kecemasan ya, batas itu terasa seperti ancaman terhadap relasi yang mereka takuti hilang lah gitu dalam hidup mereka. Jadi perspektif yang benar tuh gini, batasan tuh bukan dinding yang menolak, tapi batasan itu adalah pintu yang memiliki kunci yang hanya dibuka untuk orang-orang yang layak mendapat akses.
Sebenarnya seperti itu. Ya. Lalu, mengapa pemulihan dari relasi dark triad itu membutuhkan waktu yang lama? Karena kerusakan yang ditimbulkan adalah multi level. Ada neurologis, sistem saraf yang terdisregulasi, juga ada psikologis, di mana identitas yang tererosi gitu. Terus juga ada relasional, di mana pola attachment itu terdistorsi, dan juga kemungkinan kena ke spiritual, di mana kepercayaan kepada Allah yang mungkin ikut tergoncangkan gitu loh, dasar-dasar fondasinya, karena si manipulasi ini menanamkan konsep yang salah dalam hidup kita. Sudah salah itu pun nggak mau diakui gitu loh, sehingga kita kena, dalam motifnya seperti kena gaslight gitu loh. Jadi pemulihan yang sejati itu membutuhkan apa? Intervensi di semua level, bukan hanya satu. Ya, pemulihan yang sejati itu membutuhkan intervensi di semua level, bukan hanya di satu level tertentu doang. Ada fallacy tambahan yang perlu kita ketahui adalah, pertama, escalation solutionism, ya. Kayak gini narasinya misalnya. Kalau kamu melawan lebih keras, mereka akan berhenti gitu. Nah, kalau dari analisis ya, dark triad ini sering merespon eskalasi resistensi dengan eskalasi serangan yang lebih intens. Jadi semakin lu ngelawan, semakin difitnah lebih dalam, semakin diserang lebih dalam. Ini ada pola seperti itu. Ya. Koreksinya apa? Strategi yang lebih efektif bukan meet force with force. Gak mungkin dong kalau dalam seni bela diri, ngadepin tusukan dari ujung depan pisau tuh, ujung pisau dihadapi dengan ujung pisau, nggak akan ketemu gitu loh, nggak akan efektif meet force with force. Tetapi reduce the supply, kurangi apa yang mereka dapatkan dari relasi kita, dan increase your own stability, perkuat fondasi diri kita. Dalam Roma pasal 12 ayat 21 tadi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ilustrasinya kayak gini. Dalam martial art, melawan kekuatan dengan kekuatan itu sering menguntungkan yang lebih kuat. Nah, dalam teknik judo ataupun jiu-jitsu gitu, justru menggunakan momentum lawan untuk melawan mereka. Bekerja dengan dinamika, bukan melawannya secara frontal. Paham? Fallacy yang kedua, ini sering terjadi, spiritual bypass. Biasanya narasinya gini, cukup berdoa dan Allah akan membereskan semuanya tanpa perlu tindakan nyata. Lakukanlah itu sampai jebot. Terus negara gak ada yang bertindak, hancur negara, hancur orang lain. Kita perlu analisis lebih dalam. Ya. Iman yang sejati itu selalu menghasilkan work. Ya. Yakobus 2 ayat 17. Tunjukkan imanmu yang tanpa tindakan itu, aku akan tunjukkan imanku yang dengan tindakan. Termasuk apa? Langkah-langkah praktis yang melindungi diri dan membangun kehidupan yang sehat. Koreksinya gimana? Doa dan tindakan itu bukan pilihan yang harus dipilih salah satu. Itu seperti apa? Seperti sayap merpati, nggak bergantung pada sayap kanan doang atau sayap kiri doang. Untuk merpati itu bisa terbang dengan baik, perlu kedua sayapnya bekerja bersamaan. Ya. Atau kaki manusia yang normal, mereka adalah dua kaki yang sama-sama diperlukan untuk berjalan maju. Seperti gue sepeda, dua kaki kiri dan kanan itu harus bersinergi. Dalam Nehemia pasal 4 ayat 9, tetapi kamu berdoa kepada Allah kami, ya, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mendirikan penjaga siang dan malam terhadap mereka. Waktu kasus Nehemia bikin tembok. Ya.
Ilustrasinya gini, Nehemia itu tidak hanya berdoa tentang ancaman musuh, dia juga mengorganisir sistem penjagaan batas nih. Iman yang matang itu mengintegrasikan doa dengan prudensia. Yang dikenal prudensia ini adalah kebijaksanaan praktis. Lalu kategori versi yang ketiga, identification overconfidence. Misalnya narasinya begini. Sekarang aku sudah tahu cirinya. Aku pasti bisa mengenali mereka. Dark triad yang paling berbahaya itu adalah yang paling sulit diidentifikasi. Kepercayaan berlebihan pada kemampuan identifikasi justru menurunkan kewaspadaan. Jadi, gunakan standar pola perilaku jangka panjang, bukan kesan pertama atau identifikasi cepat. Perhatikan buah, tanda kutip buah yang baik ya. Perhatikan buah itu tuh membutuhkan, untuk memperhatikan buah itu kita membutuhkan waktu untuk tumbuh dan terlihat. Dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 20, esensinya begini. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bla 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 bla. Lalu tiap-tiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, kalau kita mengambil analogi lebih lanjut ya, dalam bidangnya Kanoven, civil engineering ya. Ketika menginspeksi keamanan sebuah jembatan, insinyur tidak mengandalkan inspeksi visual permukaan saja. Mereka tuh menggunakan apa? Non-destructive testing, di mana ini mendeteksi kelemahan internal yang tidak tampak dari luar. Terus yang kedua, load testing, menguji apakah struktur bertahan di bawah beban nyata gitu ya. Yang ketiga, long term monitoring, jadi memantau perubahan struktural dalam jangka waktu panjang. Nah, demikian pula mengevaluasi seseorang yang mungkin memiliki dark triad, bukan tentang inspeksi visual pertama nih, tetapi yang selalu menipu karena mereka tuh pandai dalam menampilkan diri mereka untuk tidak terkesan seperti seorang penipu. Jadi kita melakukan apa? Melainkan gini cara mainnya mereka ya. Misalnya dalam non-destructive testing itu, korelasinya dengan dark triad ini. Perhatikan bagaimana mereka memperlakukan orang yang tidak bisa memberi mereka apa-apa. Lihat, kalau orang itu nggak bisa memberikan apa-apa atau terkesan tidak bisa menambahkan kredit mereka apa-apa, bagaimana orang itu respect? Apakah kelakuan mereka kentut, kosong dan bau? Atau mereka tuh hanya menghargai orang-orang yang membuat mereka bisa menarik keuntungan? Ini perlu diwaspadai nih dalam kenyataan. Ya. Untuk komunitas rohani juga mesti waspadai ini. Ada leader-leader yang seperti itu. Kedua, load testing dalam korelasinya dengan dark triad. Lihat bagaimana mereka merespon ketika kita tidak memenuhi keinginan mereka. Kalau kita nggak taat, apa respon mereka? Mengayomi, mengembalai dengan baik, atau mengisolasi kita, atau mengabandons kita? Perhatiin polanya, gampang sekali dilihat. Yang ketiga, long term monitoring, korelasinya dalam dark triad. Perhatikan pola selama berbulan-bulan, bukan kesan selama berminggu-minggu. Mereka kelihatan peka, kelihatan nice, jangan sampai kena zong. Paham ya dalam hal ini ya? Ada narasi seperti ini, ada posisi seperti ini ya. Posisi narasinya tuh lebih ke arah kita harus mengasihi dan bersabar terhadap semua orang tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki kepribadian dark triad. Tidak ada seorang pun yang di luar jangkauan kasih Allah dan kasih kita. Meninggalkan atau membatasi relasi
berarti menyerah pada kasih yang merupakan panggilan tertinggi sebagai orang Kristiani gitu. Tapi harus tahu juga pasti ada kontraposisinya. Ya. Kontraposisinya seperti ini. Kontra narasinya. Tidak ada mandat dalam Alkitab untuk terus berada dalam relasi yang destruktif tanpa batas. Alkitab itu justru memberikan protokol yang jelas untuk menghadapi dosa dalam komunitas. Dalam Matius pasal 18. Memanggil kita untuk cerdik seperti ular, Matius 10 ayat 16, dan menyatakan bahwa mengasihi diri sendiri adalah fondasi mengasihi sesama, di mana tertulis kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dalam Matius pasal 22 ayat 39. Seseorang yang tidak mengasihi dirinya sendiri tidak bisa mengasihi orang lain dengan sehat. Itu kontraposisi dari yang posisi awal. Ya. Lalu dari dua posisi ini, apa yang bisa kita tarik nilainya? Sepemahaman Kanoven dari dua posisi ini kita bisa pelajari adalah gini. Kasih yang sejati dan alkitabiah terhadap individu daktriat itu mencakup satu, mengizinkan konsekuensi alami dari perilaku mereka dan untuk apa? Untuk beroperasi tanpa kita menjadi buffernya. Kedua, menetapkan batasan yang melindungi diri kita sekaligus memberikan struktur yang mungkin. Untuk pertama kalinya membuat mereka tuh merasakan konsekuensi yang nyata ya dari tindakan mereka. Ketiga, mendoakan transformasi mereka tanpa bergantung pada transformasi itu sendiri sebagai syarat kesejahteraan kita secara pribadi. Ya. Yang keempat, membangun kehidupan yang sehat dan bermakna yang tidak bergantung pada persetujuan atau perubahan mereka. Inilah kasih yang matang, yang dewasa, yang berani, dan yang kosnya mahal lah. Bukan kasih yang murah yang menyebut bertahan dalam kerusakan sebagai pengorbanan rohani. Jadi dalam hal ini coba pahami dalam ilustrasi antara mercusuar, lighthouse dengan kapal ya, versus ship. Mercusuar atau lighthouse itu tidak berenang ke tengah badai untuk menemani kapal yang karam atau yang sedang bermasalah. Fungsinya adalah berdiri teguh di tempatnya, memancarkan cahaya yang konsisten, sehingga kapal-kapal yang tersesat dapat menemukan arah keselamatan. Nah, ini adalah model yang lebih alkitabiah untuk menghadapi tipe-tipe daktriat tadi ya. Jadi satu, untuk ngadepin ini modelnya gini. Satu, kita bukan tugboat ya, TUGBOAT, yang harus menarik mereka keluar dari badai. Itu belum tentu kapasitas kita. Dua, kamu juga bukan buoy, BUOY, yang terus-menerus terhempas gelombang bersama mereka. Dan yang ketiga, kita itu adalah lighthouse, di mana kita berdiri teguh di atas batu yang tidak bergerak dan memancarkan terang kebenaran yang konsisten. Nah, terkadang fungsi terpenting mercusuar adalah menunjukkan di mana batu-batu karang berbahaya, sehingga kapal yang mendekatinya tahu harus berbelok. Itu bukan penolakan. Itu adalah peringatan yang menyelamatkan. Mengacu pada Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-14, Matius pasal 5 ayat yang ke-14,
Dikatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Paham? Jadi kalau kita buat planning untuk jangka tertentunya gitu, jangka pendeknya, kita pakai akronim SCORE tadi ya. S, sadari sistem, bukan hanya insiden. Latih diri kita untuk melihat pola dalam jangka waktu panjang, bukan hanya merespon insiden individual. Dark Triad ini beroperasi dalam sistem yang dapat diprediksi, dikenali melalui polanya. Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, itu sudah kan Noven jelaskan dari awal sampai akhir. Jadi semoga ini memberkati, menjadi sebuah pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati.